Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan setelah pengakuan Luohu muda menjadi raja keempat Asura, dia pun akhirnya dikenal dengan raja gila. Dan sang juri pertarungan dulu mengatakan dia semenjak perayaan ulang tahun kedewasaannya, dia sadar kalau Luohu bukanlah orang sembarangan. Lagi pula baginya raja hanyalah sebutan saja. Jika tidak memiliki bawahan, semua itu akanlah sia-sia. Jadi dia pun menunjuk bawahannya menjadi bawahan Luohu sekarang. Karena baginya reputasi dari Luohu sangatlah baik. Mereka rela datang untuk raja seperti Luohu. Mendengar itu pun Luohu mengatakan pada Wangu kalau seharusnya dia berada di sampingnya bukan di belakang karena Wangu adalah raja tinggi di sana. Namun bagi Wangu karena dia mengagumi Luohu, dia lebih baik di sana saja. Lagi pula dia teringat ketika berada di Cheng. Orang-orang dibagi per kelompok, banyak dari mereka yang kaya dan berkuasa. Dan dia juga sudah cukup usia. Hal yang baik adalah membuat mereka tetap hidup. Dia akan mengikuti Luohu. Luohu pun lalu meminta Wangu untuk menjawabnya dengan jujur. Namun, Wangu malah berkata, kenapa Luohu tidak mempercayainya? Dia pun malah berkata dengan bijak ke Luohu untuk menjadi raja harus membawa tanggung jawab yang besar. Luohu tidaklah sama dengan mereka. Mereka adalah rakyatnya. Kehidupan mereka tergantung Luohu. Jadi perlu diingat bahwa semua ini adalah awal yang baru. Dan pasti akan penuh keraguan. Jadi bisakah Luohu menjadi raja yang bertanggung jawab? Jika bisa, Luohu harus memberitahu mereka. Karena mereka menunggu pidato dari Luohu saat ini. Dengan itu pun Luohu pun langsung terdiam dan tidak beberapa lama dia pun akhirnya dengan percaya dirinya mengatakan pada semua yang ada di sana kalau mulai hari ini mereka semua harus mengikuti Luohu. Mendengar itu pun Wangu langsung memerintahkan semua rakyat yang ada di sana untuk mengikuti Luohu karena perintah raja adalah mutlak. Dan setelah Luohu memimpin mereka semua, akhirnya Luohu pun mengajak mereka untuk meninggalkan kota yang ramai itu. Dia berjalan ke arah timur untuk mencari tempat baru. Di tengah perjalanannya, dia pun juga berbicara pada anak dari Wangu. Dia berkata pada anak Wangu kalau Wangu telah banyak membantunya. Dan wanita kecil itu pun malah bertanya pada Luohu. Semua orang di sini berekspektasi tinggi pada Luohu. Jadi apakah Luohu akan mengecewakan mereka? Dan Luohu pun bicara dengan tenang. Lihat saja nanti, biar waktu yang menjawab semuanya. Lalu cerita pun dibawa ke tempat Gunung Tianyu. Di sana terlihat istana Raja Naga Tianyu. Raja Naga Tianyu sendiri sedang menempa senjata. Dan dia pun dikagetkan dengan kedatangan adiknya yang memberitahu utusan surga datang untuk menemuinya. Dia pun kaget dan bertanya, apakah ini tentang klarifikasi mengenai permintaan maaf pada permasalahan yang terakhir. Dan akhirnya setelah dia sampai di luar, dia pun melihat utusan surga sudah ada di depannya. Dia pun kaget dan utusan surga itu memperkenalkan dirinya
dia adalah Sang Gautama. Raja Naga Tianyu pun malah tertawa, bro. Dia berpikir kali ini dia merasa lebih dihormati loh. Karena yang diutus adalah Gautama, yaitu dewa yang lebih tinggi. Namun Gautama malah berkata ini bukanlah pertemuan formal. Dia datang atas keinginan sendiri. Jadi Gautama meminta maaf jika menyinggung Raja Naga Tianyu. Raja Naga Tianyu pun malah berkata, naga sangatlah cinta damai, tapi bukan berarti naga bisa diremehkan. Namun tujuan Gautama datang sebenarnya adalah menjelaskan kalau sekelompok asura berjalan mendekati Gunung Tianyu saat ini. Dan dia bertanya apakah Raja Naga tahu akan hal itu. Dan menurut Raja Naga, naga dan asura tidak akan menjadi masalah sebenarnya. Namun, Gautama bukan mengkhawatirkan itu semua. Yang dikhawatirkan adalah Raja Naga akan dipecah belah. Oleh karena itu, dia datang untuk memperingatinya. Mendengar itu pun, Raja Naga terheran-heran. Mengapa dia harus dipecah belah? Dan dia bertanya, dipecah belah untuk apa? Dan Gautama pun mengatakan akan terjadi perang antara surga dengan asura. Target utama surga saat ini adalah para asura yang sedang bermigrasi, yaitu pasukan Luohu. Mendengar itu pun Raja Naga kaget karena menurutnya jika asura dan surga berperang, maka seluruh makhluk akan menderita. Semua ras akan terlibat dalam peperangan ini dan ini adalah salah satu bencana. Namun menurut Gautama, keputusan ini telah ditetapkan dan mutlak. Dia tidak bisa mengubahnya. Lagi pula di mata surga, asura seperti pengganggu pada kuku. Dan di Sitian pun akhirnya menetapkan haruslah berperang dengan asura. Perang ini lebih baik daripada perang di masa lalu yang lebih kejam menurutnya. Dan dengan itu pun Tianyu memerintahkan adiknya untuk menginformasikan hari ini kepada Yusan Lonzong. Dia pun meminta adiknya untuk terbang dengan cepat. Dan cerita pun diperlihatkan kedatangan pasukan surgawi yang ditandai dengan cahaya-cahaya emas mengagetkan semua makhluk, binatang-binatang yang ada di sana, serta Raja Naga sekalipun juga kaget. Dan di sisi Iblis Merah, dia juga sangat kaget karena Asura dan Iblis Merah sebenarnya adalah saudara. Tapi sebentar lagi perang besar akan dimulai. Sedangkan di sisi jalur iblis, di sana terlihat Raja Kerbau juga bertanya-tanya apakah yang terjadi dengan surga. Karena deru mereka menurunkan bencana. Di sisi siluman-siluman lain, bahkan siluman keras sekalipun juga sangat heboh. Di sana terlihat Sun Wukong sedang bersantai dan tertidur. Dia tidak peduli dengan kejadian yang terjadi. Sedangkan di sisi umat manusia, mereka sangatlah ketakutan dan meminta ampun. Dan cerita pun dibawa ke sisi Raja Bandi. Raja Bandi pun berkata, dewa-dewa seperti nyata. Kemegahan ini sampai akhir. Ini semua sangatlah menyebalkan. Namun tidak akan ada yang takut. 3 Raja Asura tidak akan ada yang takut sama sekali dengan serangan dewa. Dan ternyata di sisi Asura, 3 Raja Asura pun sudah berkumpul bersiap melawan surgawi. Lalu di tengah percakapan mereka, Raja Bandi pun bertanya bagaimana cara kita kembali. Dan pertanyaannya pun dijawab oleh Raja Karakanta.
Hanya ada satu cara, yaitu menjawab dewa. Dan dia pun terbang melesat ke arah langit. Melihat itu pun, Raja Bandi sangat menyukai Karakanta. Dia pun juga tidak ingin ketinggalan. Dia mengaktifkan sayapnya dan terbang mengikuti Karakanta. Sedangkan Raja Vimalacitra berkata ini adalah sebuah pesta yang hebat. Sudah banyak dewa yang datang kali ini dan sepertinya cukup untuknya dimakan. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Luohu. Luohu pun juga terdiam melihat itu. Dia sangatlah waspada. Namun Wan Gu berkata itu adalah serangan dari para dewa. Mereka semua telah datang dan tiba-tiba tepat dari atas langit muncullah monster batu raksasa yang mengagetkan mereka semua. Pasukan-pasukan batu raksasa itu datang dengan jumlah yang tidak sedikit. Kedatangannya pun mengagetkan semua pasukan Luohu. Mereka mengatakan bahkan mereka belum menemukan tempat tinggal, tapi pasukan telah datang. Dengan itu pun Luohu akhirnya mengambil pedangnya. Dia berkata, tempat tinggal mereka adalah di sini. Biarkan darah para dewa menjadi sungai, daging menjadi tanah, dan tempat ini akan menjadi tempat yang kaya. Mereka berada di langit kerangka dewa, jadi mereka harus membangun tempat tinggal baru di sini. Namun sayangnya, cerita pun selesai sampai di sini, kawan. Seru nih ya, Luohu nih gila nih emang nih, enak nih. Aduh, bagaimana nih menurut kalian keseruan di chapter selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya kawan. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.